What's up sobat virtual, selamat datang untuk kesekian kali di channel gue yang kecil ini. Kali ini gue mau curhat soal persiapan gue buat naik ke TH level 15 nih. Udah cukup lama gue berada di TH 14 dan itu tentu bukan tanpa alasan. Sebagai pengguna strategi spam atau ya bisa dibilang tawuran lah ya. Udah pasti gue demen banget sama strat yang simple, namun mematikan dan pastinya gak butuh waktu lama buat dikuasain. Belum lama ini ada sebuah strat yang dinamakan Spirit Walk, yaitu strat hero Royal Champion yang dipadukan dengan gear utama, Electro Boots, dan juga Invisibility Spell. Pada konten kali ini gue bakalan jelasin mekanisme Spirit Walk dan alasan gue bilang ini strategi yang gak butuh waktu lama buat dikuasai. Tanpa perlu berlama-lama, langsung kita ke pembahasannya. Pada dasarnya strategi ini menjadikan Royal Champion atau RC sebagai pemeran utama dalam menyerang. Menggunakan RC seefisien mungkin dalam menghancurkan defense musuh, strategi ini memungkinkan kalian mengakses defense inti dengan mudah, membuat jalur untuk troops dan juga hero kalian yang lain, dan udah pasti memudahkan kalian yang mau ratain base dengan strat simple namun mematikan. Buat gue sendiri, karena gue udah di TH14, defense yang gue waspadai ketika attack itu adalah Eagle Artillery. Jadi gue pakai strat ini buat ngancurin Eagle Artillery biar gue makin luasa buat lancarin serangan ke sisa bangunan yang ada. Dan tentu aja buat memaksimalkan persentase 100%, kalian wajib punya Royal Champion level max di tiap TH yang kalian punya, entah TH 13 atau di atasnya. Dan beberapa gear penunjang yang tentunya perlu kalian maksimalin. Gear yang biasa dipakai untuk strat ini adalah Electro Boots sebagai gear wajib dan Rocket Spear atau Haste File buat TH 15 ke atas. Nah, buat yang ini masuknya gear opsional, jadi kalian bisa pakai sesuai kondisi. Buat komposisi spell yang biasa gue gunain untuk strat ini adalah 8 Invisibility Spell, 1 Recall Spell, 1 Poison Spell, dan tambahan 1 Rage Spell, 1 Free Spell di Clan Castle. Untuk troopsnya gue bisa pakai Troops Dragon plus Balon atau Electro Titan. Kalau buat TH 13 biasa pakai komposisi kayak gini. Sebenarnya sih nggak beda jauh sama yang biasa gue pakai, tapi gue lebih demen kalau RC tetap bisa kepake buat bersih-bersih sisa bangunan biar nggak limit. Makanya gue pakai Recall Spell. Untuk siege mesinnya gue biasa menggunakan Battle Beam yang diisi oleh Yeti dan Valkyrie untuk menghancurkan Town Hall. Cara kerja dari strat ini juga terbiang simple, yaitu memaksimalkan value dari RC kalian untuk bisa mendapatkan defense musuh. Semakin banyak defense musuh yang biasa kalian hancurkan, semakin mudah juga bagi kalian untuk bisa menyerang base musuh. Buat gue di sini, karena Eagle Artillery itu menjadi defense prioritas gue untuk gue hancurkan, maka sebisa mungkin gue akan menggunakan RC untuk menghancurkan Eagle Artillery terlebih dahulu. Kemudian gue akan mengikuti pergerakan dari RC kemana dia akan menyerang sampai Invisibility Spell gue habis. Baru gue gunakan Recall Spell untuk menyusun ulang RC dalam menghancurkan sisa bangunan yang ada. Setelah RC telah gue gunakan, gue akan langsung menaruh beberapa troops, hero, dan juga siege mesin yang telah gue siapkan. Biasanya gue menggunakan Barbarian King untuk membersihkan sisi bangunan yang ada, diikuti dengan Druid dan juga Warden kecil, mungkin bisa dibilang gue lupa namanya, pokoknya itu untuk bisa mensustain Barbarian King agar tidak cepat mati atau tidak kalah duluan lah sebelum sisi dari bangunan di base musuh itu habis. Kemudian untuk Archer Queen biasanya gua juga menggunakan di sisi-sisi base musuh untuk bisa dihancurkan. Untuk gear dari Barbarian King itu sendiri, gue biasa menggunakan gear epic dari tendangan Simadun dan juga Rage Spell. Pokoknya yang bisa meningkatin kecepatan dan juga damage. Itu dari gear Barbarian King-nya. Sementara untuk gear dari Archer Queen-nya itu biasa gue menggunakan Spear Arrow dan juga Healer Spell ataupun Summon Healer gitu. Pokoknya gue lupa namanya. Pokoknya untuk gear Archer Queen gue pakai itu. Nah, terus untuk Troops Dragon-nya gue biasa arahkan ke arah Town Hall, diikuti dengan Warden dalam posisi terbang dan juga diikuti oleh Siege Machine untuk menuju ke arah Town Hall. Nanti ketika Siege Machine-nya sudah sampai di Town Hall, baru gue langsung taruh Rage Spell untuk memudahkan Yeti dalam menghancurkan Town Hall dan bangunan-bangunan yang ada di dalam lainnya.
Oke, biar kalian lebih mudah untuk memahaminya, gue akan memberikan beberapa replay gue dalam menggunakan strat ini dan juga replay dari Town Hall 13 punya temen gue dalam menggunakan strat ini juga. Dan kalian bisa saksikan di video ini. Overall strat ini buat gue adalah strat terbaik setelah Golem Witch. Jujur buat gue sendiri strat Golem Witch itu adalah strat yang sangat-sangat memudahkan gue untuk bisa meratakan base mulai dari TH 11, Town Hall 11 sampai dengan Town Hall 14 sekarang ini. Jadi strategi Golem Witch ataupun Yeti Witch ataupun Witch Farm itu adalah salah satu strat yang memang memudahkan gue untuk bisa meratakan base. Karena buat gue selama masih ada strategi yang mudah, kenapa harus mencari yang sulit? Karena toh juga gamenya memudahkan kalian untuk bisa meratakan base secara instan gitu, dengan tambahan gear dan juga beberapa penyesuaian terhadap hero dalam menghancurkan base ataupun menjadikan hero sebagai strategi kalian untuk bisa mendapatkan value dalam menghancurkan setiap bangunan di base musuh. Itu semua telah dimudahkan dengan adanya gear tersebut. Jadi selama gamenya mensupport kalian untuk bisa memudahkan stratnya, ya nggak ada salahnya menggunakan strat yang mudah juga kan. Atau juga kalian bisa menggunakan strat ini walaupun kalian yang awam banget ataupun yang baru pertama kali bermain COC sekalipun. Gue yakin dalam waktu mungkin ya seminggu atau 2 minggu, kalau kalian sering menggunakan strat ini, kalian udah pasti bisa meratakan base musuh dengan mudah. Kalau misalnya kalian bisa meratakan base musuh yang setara dengan kalian dengan mudah, otomatis gak lama kalian juga bisa meratakan base musuh di atas level Town Hall kalian. Mungkin satu level di atas Town Hall kalian tuh bisa kalian ratakan menggunakan strategi
ini. Dan ya memang semudah itu, kalian bisa lihat sendiri gue bisa meratakan base TH15 dengan mudah dan juga bisa push ke legend dengan menggunakan strat ini dengan mudah. Oke, jadi sekian penjelasan gue mengenai strat ini. Mudah-mudahan strat yang gue berikan ataupun penjelasan gue mengenai strategi Spirit Walk ini bisa memudahkan kalian untuk menyerang base musuh, terutama bagi kalian yang TH tinggi, entah itu Town Hall 13 ataupun 14 yang bertemu dengan Town Hall yang satu level tinggi di atas kalian. Strategi ini bisa jadi strategi kunci buat kalian untuk bisa meratakan base tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten-konten gue yang lainnya ataupun konten-konten COC yang lainnya. Kalian bisa komen di bawah konten apa lagi nih yang pengen gue bahas ataupun konten apa lagi yang pengen kalian inginkan. Jangan ragu untuk support gue dengan komen-komen kalian karena pasti akan gue baca. Itu aja dari gue, see you on top, goodbye.